Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ikhwani Saputra sebagai dosen mata kuliah Cyber Security Management pada Universitas Siber Asia. Izin memperkenalkan diri, saya Devan Ginari Sunarno, salah satu mahasiswa program studi S1 PJJ Management. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit terkait makalah yang saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Judulnya saya ambil pada makalah kali ini adalah Cyber Security Management pada Implementasi Artificial Intelligence. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan pelayanan publik. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah AI atau Artificial Intelligence. Nah, teknologi AI ini memungkinkan komputer untuk melakukan analisis data, mengenali pola, membuat prediksi, dan membantu proses pengambilan keputusan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Penggunaan AI ini juga telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, serta dalam industri manufaktur, termasuk salah satunya e-commerce. Nah, walaupun memberikan manfaat yang banyak, AI ini juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek keamanan informasi. Sistem AI umumnya memerlukan data dalam jumlah besar, infrastruktur komputasi yang kompleks, serta konektivitas jaringan yang luas. Kondisi ini meningkatkan peluang munculnya berbagai macam ancaman siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi organisasi. Dari sudut pandang perspektif cyber security management, keamanan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga melibatkan manusia dan proses organisasi. Pendekatan keamanan modern menempatkan aspek people, proses, dan teknologi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keamanan informasi. Sebagai salah satu aspek tersebut lemah, salah satunya yaitu proses terutama di sudut manusia ya, human error. Maka resiko terjadinya insiden semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya kasus kebocoran data atau data breach, ransomware, phishing, social engineering, dan berbagai bentuk serangan siber lainnya menunjukkan bahwa organisasi harus memiliki strategi pengelolaan keamanan yang lebih sistematis. Oleh karena itu, kajian mengenai cyber security management pada implementasi artificial intelligence menjadi penting untuk memahami bagaimana organisasi dapat mengelola risiko, melindungi aset informasi, dan menjaga keberlangsungan operasional di era transformasi digital. Cybersecurity merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, serta data dari berbagai ancaman digital yang dapat mengganggu operasional organisasi. Menurut International Telecommunication Union (ITU), keamanan siber mencakup kebijakan teknologi, konsep, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk melindungi aset digital organisasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan informasi. Nah, tujuannya itu untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability atau CIA triad. Nah, CIA triad ini merupakan konsep dasar yang digunakan untuk memahami tujuan utama keamanan informasi. Confidentiality atau kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Organisasi biasanya menerapkan berbagai mekanisme seperti kontrol akses, enkripsi data, autentikasi pengguna, serta multi-factor authentication untuk menjaga kerahasiaan informasi. Lalu selanjutnya ada integrity, yaitu kemampuan menjaga keutuhan dan keakuratan data agar tidak mengalami perubahan tanpa izin. Aspek ini penting karena hasil yang diberikan oleh sistem artificial intelligence sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
Apabila data telah dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka hasil analisis AI juga akan menjadi tidak akurat. Lalu selanjutnya ada availability, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan informasi dapat diakses kapanpun diperlukan oleh pengguna yang sah. Organisasi perlu menerapkan backup, redundansi sistem, monitoring, serta mekanisme pemulihan bencana untuk menjaga ketersediaan layanan. Pada sistem AI, availability menjadi aspek penting karena gangguan terhadap layanan dapat menghambat proses bisnis yang bergantung pada hasil analisis artificial intelligence. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori, salah satunya dari Whitman dan Method. Whitman dan Method menyebutkan dalam buku Principles of Information Security bahwa keamanan informasi merupakan tanggung jawab manajemen organisasi secara menyeluruh. Keamanan informasi tidak hanya berfokus pada pelindungan perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga mencakup pelindungan terhadap data, proses bisnis, sumber daya manusia, dan kebijakan organisasi. Lalu dari berbagai framework keamanan informasi modern, keamanan tidak hanya terdiri dari teknologi, tapi juga dipengaruhi oleh manusia dan proses organisasi. Nah, konsep ini itu dikenal sebagai people, proses dan teknologi yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keamanan informasi. Nah, aspek people berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam penggunaan, pengelolaan maupun pengawasan sistem informasi. Lalu aspek proses itu mencakup seluruh kebijakan, prosedur, standar operasional, dan tata kelola yang digunakan dalam mengelola keamanan informasi. Lalu dari aspek teknologi, mencakup seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta keamanan yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Nah, ini salah satu contoh penerapannya ya. Kalau di teknologi itu ada firewall, VPN, AIDS atau IPS, dan enkripsi. Kalau dari proses itu melalui kebijakan dan sarana standar operasi prosedur. Dari people atau orang, itu dari contohnya penerapannya melalui security awareness. Lalu ada peningkatan kompetensi SDM. Nah, selanjutnya artificial intelligence sebagai aset organisasi. Artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam belajar, menganalisis data, mengenali pola, serta mengambil keputusan secara otomatis. Nah, dalam organisasi modern, aset AI ini itu meliputi ya ini satu dataset, ada model AI, database, infrastruktur cloud, dan juga ada informasi pelanggan. Nah, kenapa aset ini tadi penting untuk dilindungi? Dalam perspektif cyber security management, AI itu dapat dianggap sebagai aset strategis organisasi. Nah, nilai AI ini tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan, tapi juga pada data yang diproses, model yang dikembangkan, serta informasi yang dihasilkan. Maka organisasi menginvestasikan banyak sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara sistem AI. Sehingga kalau aset AI ini hilang atau jatuh ke tangan kompetitor, bisa terjadi ke- kerugian sangat besar bagi perusahaan atau organisasi itu ya. Selain itu, sistem AI ini juga sering digunakan untuk mendukung proses bisnis yang bersifat kritis. Maka keamanan artificial intelligence atau AI harus menjadi bagian dari strategi keamanan organisasi secara keseluruhan. Nah, ancaman yang dapat muncul dari berkembangnya AI ini yaitu salah beberapa di antaranya ada data breach atau kebocoran data, ada malware, ransomware, phishing, pencurian model atau model theft. Ada juga manipulasi data pelatihan, penyalahgunaan akses pengguna, dan juga ada serangan terhadap infrastruktur cloud. Lalu ada vulnerability atau kerentanan. Kerentanan ini merupakan kelemahan yang ada dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman tadi atau threat.
Dalam sistem AI, kerentanan dapat muncul akibat kesalahan konfigurasi, kurangnya pengawasan, lemahnya kontrol akses, maupun rendahnya kesadaran keamanan pengguna. Contohnya itu dari password yang lemah, hak akses berlebih, enkripsi tidak memadai, security awareness yang rendah, lalu konfigurasi cloud yang salah. Nah, akibat munculnya ancaman dan vulnerability ini atau kerentanan, resiko keamanan informasi muncul ketika eh, ancaman tadi itu mulai masuk ke dalam sistem. Maka organisasi perlu melakukan proses analisis resiko untuk menghadapi tingkat resiko dan menentukan prioritas pengendalian yang harus diterapkan. Seperti identifikasi aset, tahap-tahapnya ya, analisis resiko ini, identifikasi aset, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, lalu ada analisis dampak, penentuan tingkat resiko, dan terakhir penerapan strategi mitigasi. Nah, apabila resiko keamanan pada sistem AI tadi tidak dikelola dengan baik, organisasi dapat mengalami berbagai dampak negatif yang signifikan dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial seperti yang saya sebutkan tadi, seperti gangguan operasional, kerusakan reputasi, sanksi hukum atau konsekuensi hukum, dan hilangnya keunggulan kompetitif dibanding kompetitor. Lalu penerapan threat modeling pada artificial intelligence. Jadi threat modeling ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman potensial serta menentukan langkah mitigasi yang diperlukan sebelum terjadi serangan. Nah, tahapannya itu ada identifikasi risiko, evaluasi risiko, perancangan solusi, dan implementasi. Identifikasi risiko yaitu tahap pertama dalam threat modeling untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki organisasi. Lalu ada evaluasi risiko. Setelah aset diidentifikasi, organisasi perlu mengevaluasi kemungkinan ancaman yang dapat muncul dan dampaknya terhadap organisasi. Lalu ada perancangan solusi, yaitu berdasarkan dari evaluasi risiko sebelumnya, organisasi dapat merancang berbagai kontrol keamanan yang sesuai, seperti enkripsi, autentikasi, MFA, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi, yaitu penerapan teknologi dan kebijakan keamanan threat modeling ke organisasi. Teknik threat modeling ini ada 4, yaitu threat modeling yang pertama. Digunakan untuk mengidentifikasi ancaman potensial sejak tahap perancangan sistem. Lalu ada tech tree. Nah, tech tree ini digunakan untuk menggambarkan berbagai langkah yang mungkin dilakukan penyerang dalam mencapai target tertentu. Attack graph digunakan untuk memetakan kemungkinan jalur serangan yang dapat digunakan pelaku dalam mengeksploitasi kerentanan sistem. Lalu yang terakhir ada misuse case. Ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga organisasi dapat mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat. Nah, sekarang nih strategi pengamanan AI. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu preventive control ya, atau pendekatan preventif. Ini tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya insiden keamanan. Beberapa kontrol yang dapat diterapkan yaitu menggunakan MFA atau Multi-Factor Authentication, firewall, VPN, dan enkripsi. Lalu ada detektif kontrol atau pendekatan detektif. Detektif kontrol itu tujuannya untuk mendeteksi ancaman secara dini sehingga organisasi dapat merespon insiden dengan cepat. Implementasi dari detektif kontrol ini dapat dilakukan melalui monitoring jaringan, audit log, IDS atau IPS, dan SIEM. Ini SIM, izin Pak. Lalu selanjutnya ada corrective control atau pendekatan korektif. Corrective control memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi sistem setelah terjadi insiden keamanan. Langkah yang dilakukan yaitu bisa melakukan backup dan recovery, incident response plan, dan forensik digital. Bisa juga dengan pembaruan kebijakan keamanan. Lalu yang selanjutnya ada governance atau tata kelola dan kepatuhan. Selain kontrol teknis yang disebutkan sebelumnya, organisasi juga perlu menerapkan tata kelola keamanan informasi yang baik.
Tata kelola tersebut mencakup kebijakan keamanan, audit berkala, pelatihan awareness, serta penerapan standar internasional seperti ISO 2700, NIST Framework, dan security awareness tadi ya, sudah disebutkan. Nah, dari penerapan AI dalam cybersecurity management ini dapat disimpulkan bahwa AI meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. AI juga menghadapi risiko, tapi selain keuntungan yang tadi ya, AI juga itu eh, punya risiko tambahan seperti kebocoran data, pencurian model, social engineering, dan ransomware. Beberapa di antaranya. Yang lainnya sudah dijelaskan saya sebelumnya. Lalu dalam rangka menanggulanginya itu pengamanan AI memerlukan bisa dilakukan dengan beberapa konsep seperti yang telah dijelaskan seperti CIA Triad, terus framework people process technology, manajemen resiko dan penerapan threat modeling. Nah, cyber security management ini membantu organisasi untuk melindungi aset digital dan menjaga keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, penerapan AI itu perlu didukung oleh tata kelola keamanan yang baik. Nah, di antaranya seperti CI tadi. Nah, melalui cyber security management yang terintegrasi, organisasi dapat mengidentifikasi ancaman, mengelola risiko, dan melindungi aset digital secara berkelanjutan. Mungkin sekian saja dari saya pemaparan mengenai makalah yang saya buat dalam rangka memenuhi UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.